Saudari terkasih, ada seorang hamba Tuhan atau pelayan gereja yang sangat berdedikasi. Dia melayani kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang meminta, dia selalu melayani. Namun pada suatu ketika beredar gosip yang menyatakan bahwa pelayan Tuhan ini adalah seorang yang malas, seorang yang mencari-cari alasan untuk tidak melayani, untuk menolak permintaan. Banyak yang juga mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang pilih-pilih kasih, hanya mau melayani orang kaya dan lain sebagainya. Rumor yang beredar ini sangat berbeda dari apa yang selama ini ia hayati dan usahakan untuk dihidupi. Kenapa muncul gosip seperti ini? Rupanya yang menyebarkan kabar atau gosip tidak benar ini adalah seorang umat atau jemaat yang pernah ditolak untuk pelayanan di dalam keluarganya. Kebetulan hamba Tuhan itu pada saat itu memang betul-betul tidak bisa melayani karena sedang berada di luar kota, ada tugas lainnya. Jadi karena ditolak sekali untuk melayani, akibatnya umat ini kecewa lalu menyebarkan kabar yang tidak baik tentang hamba Tuhan ini. Saudara-saudari, ini ibarat suatu pepatah yang berbunyi, karena nila setitik rusaklah susu sebelangga. Karena suatu kesalahan kecil, maka semua kebaikan jadi terlupakan. Dan inilah juga yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Begitu banyak mukjizat dan berkat yang Yesus bagikan bagi orang-orang Yahudi. Namun hanya karena ada satu hal yang bagi mereka mengganjal, maka mereka ingin membunuh Yesus dengan melemparinya dengan batu. Maka Yesus bertanya, "Karena pekerjaan baik yang manakah kalian hendak menangkap dan membunuh aku?" Saudara-saudari, dari kisah ini mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tahu diri. Betapa banyaknya berkat, mukjizat, rahmat yang telah kita terima dari Tuhan kita. Namun seringkali ketika kita kecewa karena ada satu permohonan kita, atau karena ada suatu kemalangan atau penderitaan terjadi dalam hidup kita, kita langsung marah kepada Tuhan. Bahkan banyak di antara kita tidak lagi mau ke gereja, malas berdoa karena merasa Tuhan jahat kepada kita, hanya karena satu peristiwa. Tapi kita lupa bahwa Tuhan terlalu banyak berbuat baik dalam hidup kita sepanjang kita hidup sampai detik ini. Hanya karena satu kasus atau peristiwa buruk saja, kita langsung seolah-olah melupakan semua itu. Seolah-olah Tuhan tidak pernah baik kepada kita. Mari menjadi orang yang tahu diri, jangan seperti orang-orang Yahudi ini. Lalu baik juga bagi kita untuk merenungkan, saudara-saudari, apakah satu hal yang mengganjal orang Yahudi itu? Apa satu hal yang membuat orang Yahudi itu marah kepada Yesus? Hal ini adalah tentang pernyataan Yesus. Mereka merasa Yesus itu menghujat Allah dengan menyatakan bahwa dirinya adalah putra Allah, dan sekaligus juga Allah Putra, setara dengan Allah Bapa, dengan Yahweh yang sangat mereka imani dalam agama Yahudi. Kita bisa belajar dari Yesus. Meskipun tahu konsekuensi dari pernyataan yang seperti ini pernyataan teologis yang sangat mendalam, saudara-saudari, bahwa aku adalah Mesias, aku adalah anak Allah. Yesus tahu konsekuensinya, tapi dia tetap menyatakan demikian karena kebenaran itu memang harus diwartakan walaupun beresiko. Lalu kita juga dapat belajar dari kisah ini untuk menjadi orang yang lebih mudah percaya. Yesus mengatakan bahwa kalau kalian tidak percaya akan apa yang aku beritakan, tentang apa yang aku beri kesaksian kepada kalian, bahwa aku adalah anak Allah, percayalah saja pada pekerjaan-pekerjaanku, pada perbuatan-perbuatan nyata yang kalian lihat. Bukankah kalian sudah melihat banyak mukjizat? Banyak orang disembuhkan, bahkan orang mati bisa hidup lagi. Lalu kalian masih tidak percaya? Maka karena tidak dipercaya, bahkan mau dibunuh, Yesus pergi ke daerah seberang sungai Yordan. Di sana di akhir Injil diceritakan, banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mereka mensinkronkan pengalaman berjumpa dengan Yesus dengan apa yang pernah mereka dengar. Dulu di masa lalu, Yohanes Pembaptis sudah pernah menubuatkan tentang Yesus di daerah sungai Yordan itu.
Maka orang-orang di daerah Sungai Yordan itu dengan segera percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, sungguh Tuhan. Maka merekalah yang percaya inilah yang mendapatkan berkat, mukjizat, dan akhirnya selamat. Sementara orang-orang Yahudi sekampung Yesus, karena selalu berdisposisi batin menegasi atau menolak Yesus, maka tidak memperoleh keselamatan, bahkan sampai saat ini, saudara-saudari. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Maka jika kita ingin diselamatkan oleh Tuhan kita, dan memang kenyataannya hanya Dialah yang mampu menyelamatkan manusia, mari kita menjadi orang-orang yang tidak berkeras hati. Sudah diberi kesaksian, pewartaan, sudah diberi bukti-bukti nyata melalui pekerjaan banyak mukjizat dan kebaikan Tuhan secara konkret yang kita lihat dalam hidup sehari-hari. Maka mari kita lebih mudah percaya melalui kesaksian, pewartaan, dan juga melalui banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Semoga kita dapat semakin mengimani Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.